Salam damai sejahtera dan sukacita kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Mari kita melanjutkan pembahasan kristalisasi kitab Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah. Kita memasuki berita yang kelima. Maksud Allah pada Ayub, manusia baik atau bahasa Inggrisnya good man, menjadi manusia Allah, God man. Berita kelima ini melanjutkan berita yang keempat, bagaimana Allah menghendaki Ayub supaya dia berpindah dari prinsip pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, beralih kepada prinsip pohon kehidupan, yaitu pohon kehidupan adalah bersandar kepada Allah, bersatu dengan Allah, menampung diri Allah, sehingga bisa menjadi ekspresi Allah. Mari kita melihat bagian-bagian di dalamnya. Yang pertama adalah kesempurnaan Ayub dan keperluan Ayub. Ya. Kita melihat Ayub pasal 1, ayat 1, ayat 5, dan ayat 22. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub pasal 2 ayat 10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub pasal 22 ayat 24 sampai 25, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Ayub adalah seorang yang baik, ayah yang baik, sempurna, saleh, memiliki standar kejujuran yang tinggi. Tidak ada perkataan dosa keluar dari mulutnya, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tadi ayat-ayat yang kita baca, bagaimana Ayub seorang yang saleh. Saleh ini ditujukan kepada Allah. Ia adalah saleh, artinya takut akan Allah. Lalu Ayub juga adalah seorang yang jujur. Ini ditujukan kepada manusia, yaitu dia menjauhi kejahatan. Dia juga adalah seorang ayah yang baik, memperhatikan anak-anaknya yang mengadakan pesta. Dan Ayub berinisiatif untuk menguduskan anak-anaknya dengan mempersembahkan kurban. Lalu saat Ayub dicobai oleh iblis yang pertama, di mana iblis menyerang harta dan anak-anak Ayub, Ayub masih bisa tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dan di dalam cobaan iblis yang kedua, yang langsung menyerang tubuh Ayub. Ayub dikatakan di pasal 2 ayat 10, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudari, seorang yang demikian sempurna, ya, yang memiliki satu integritas di dalam hidupnya, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Namun, di dalam ekonomi Allah, Ayub yang sedemikian sempurna tidak dapat menggenapkan maksud tujuan Allah. Sehingga Allah dengan penuh kasih prihatin terhadap Ayub. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 3, pada waktu iblis datang menghadap Allah, dan Allah berkata kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Saudara-saudari, Allah memperhatikan Ayub. Bukan memperhatikan sekedar
bagaimana Ayub yang saleh, yang jujur. Tapi justru Allah prihatin bahwa di dalam kesalehan Ayub, di dalam integritas Ayub, belum mencapai tujuan atau maksud hati Allah. Maka dari itu Allah dengan penuh kasih prihatin terhadap Ayub. Karena itu Allah mengizinkan supaya si iblis datang yang kedua kali menyerang Ayub secara langsung, yaitu tubuhnya dengan satu penyakit barah yang busuk. Ya, walaupun demikian Ayub tetap tidak mengatakan perkataan ya dosa yang keluar dari bibirnya. Saudara-saudari, karena itulah hanya Allah yang tahu bahwa Ayub memiliki satu keperluan, yaitu mendapatkan diri Allah bagi penggenapan tujuannya. Walaupun Ayub di awal pasal kitab Ayub itu demikian sempurna, tetapi atas izin Allah, Allah menanggulangi, merobohkan semua integritas Ayub dengan satu tujuan supaya Ayub dapat mendapatkan diri Allah bagi penggenapan tujuannya. Itu dikatakan dalam Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Saat itu Ayub dengan terus terang mengatakan bahwa sekarang dia telah melihat Allah langsung dan dia duduk di dalam debu dan abu. Ayub mencabut semua perkataan-perkataan yang sebelumnya dengan teman-temannya, mereka yang mencari kesalahan Ayub, yang menuduh Ayub telah berbuat kesalahan sehingga ditimpa satu malapetaka. Sebaliknya Ayub mempertahankan kebenaran dirinya. Tapi semuanya selesai saat firman Tuhan datang dan Ayub bisa mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Yaitu supaya Ayub mendapatkan diri Tuhan. Maksud Allah adalah agar Ayub beralih dari manusia baik menjadi seorang manusia Allah. Bersatu mengekspresikan Allah. Sama seperti dalam berita yang keempat. Bagaimana Ayub yang sebelumnya di dalam pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bagaimana Ayub mempertahankan kebenaran dirinya, eksistensi, kepuasan dirinya. Sekarang melalui satu situasi malapetaka adalah supaya menundukkan Ayub. Supaya Ayub lebih membuka hatinya untuk menampung diri Allah, yaitu masuk ke dalam prinsip pohon kehidupan. Di dalam hal ini berarti Allah ingin supaya Ayub beralih dari manusia yang baik menjadi seorang manusia Allah. Ini yang dikatakan dalam Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Saat itu Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, "Tetapi engkau hai manusia Allah." Paulus tidak mengatakan Timotius manusia yang rohani, manusia yang beribadah, tapi langsung mengatakan manusia Allah. Yaitu manusia yang bersatu dengan Allah. Manusia yang menerima hayat Allah, manusia yang tinggal di dalam Allah, dan Allah tinggal di dalam dia. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17, juga dikatakan manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Saudara-saudari, kalau kita menerima hayat Allah, maka otomatis apa yang kita kerjakan juga boleh dikatakan dipandang satu kebaikan. Cara Allah mendapatkan Ayub agar sesuai dengan hasrat hatinya adalah dengan mengizinkan Ayub mengalami pelucutan dan pengikisan. Hal ini berlaku bagi setiap orang yang mau dipakai oleh Allah. Jadi kita tahu saat itu teman-teman Ayub yang mencari kesalahan Ayub, yang menuduh Ayub, mungkin dia melakukan satu kesalahan. Tetapi justru Ayub sebaliknya mempertahankan kebenaran dirinya. Maka di sini kita lihat Ayub kekurangan satu hal, yaitu mengenal satu keperluan Allah. Yaitu Allah ingin supaya Ayub mengalami pelucutan dan pengikisan. Saudara-saudari, sehingga Ayub bisa menampung diri Allah. Hal ini juga berlaku bagi setiap orang yang mau dipakai oleh Allah. Termasuk Anda dan saya. Kalau mau dipakai oleh Allah, ada satu hal yang pasti, yaitu kita perlu mengalami satu pengikisan.
Karena Anda dan saya masih memiliki di dalam daging ini, yaitu pohon pengetahuan. Masih ada satu keinginan, perbuatan-perbuatan baik yang di luar. Ini semua perlu pelucutan. Di dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai 25, Tuhan sendiri mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, harus memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudari, kita mengikut Tuhan dengan menyangkal diri, hayat jiwa, dengan memikul salib. Sehingga tidak ada satu kemerdekaan dari diri kita. Sebaliknya kita sangat bergantung kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, Paulus mengatakan, sebab itu aku tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah ini merosot. Merosot ini mengacu kepada pengikisan, satu pelucutan. Tetapi manusia batinia diperbarui dari sehari ke hari. Saudara-saudari, Anda dan saya perlu mengalami ini. Di dalam manusia luar kita, manusia lama kita, tetap masih perlu dikikis. Sehingga manusia batinia kita bisa diperbarui untuk mengekspresikan diri Allah. Amin. Mari kita lihat poin yang kedua. Ministry Tuhan Yesus di bumi sebagai perwujudan Allah Tritunggal menghasilkan seorang manusia Allah pertama sebagai suatu prototipe. Prototipe artinya suatu model atau suatu cetakan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan Yesus adalah seorang manusia Allah, memiliki dua sifat, sifat ilahi dan sifat insani, namun memperhidupkan satu kehidupan manusia Allah. Saudara-saudari, kita perlu mengenal satu kebenaran mengenai persona dari Tuhan Yesus. Dia adalah Allah Tritunggal, Allah yang lengkap. Dia juga adalah manusia yang sempurna, manusia tripartit, memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengacu kepada kealahan Tuhan Yesus. Dan Yohanes pasal 1 ayat 14 mengacu kepada keinsanian Tuhan Yesus. Dan dari dua sifat ini, Tuhan Yesus memperhidupkan satu penghidupan, satu kehidupan, yaitu kehidupan manusia Allah. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 35, bagaimana Tuhan Yesus dikandung dari Roh Kudus dan dia dilahirkan oleh gadis Maria. Dengan demikian, penghidupan Tuhan Yesus adalah penghidupan manusia Allah. Sebagai seorang manusia Allah, Tuhan Yesus bersandar kepada Allah. Saudara-saudari, di dalam keinsaniannya, Tuhan Yesus mutlak bersandar kepada Allah. Bagaimana dia di bumi, dia sering berdoa. Pagi-pagi dia bangun untuk berdoa di bukit. Dia berdoa, setelah dia melakukan pelayanan, dia juga sering berdoa. Dia bersandar kepada Allah, hidup oleh Allah, menyatakan atribut ilahi menjadi kebajikan insani. Di dalam Matius pasal 14 ayat 19, ini adalah contoh bagaimana Tuhan melalui 5 roti dan 2 ikan untuk mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Dikatakan di sana Tuhan Yesus tergerak dengan rasa belas kasihan di dalam hatinya. Lalu dalam Yohanes pasal 6 ayat 57, bagaimana Tuhan Yesus menegaskan bahwa sama seperti Bapa mengutus dia hidup oleh Bapa. Jadi hidup bergantung kepada Bapa. Dan Lukas pasal 7 ayat 13 sampai 14 adalah cerita bagaimana Tuhan Yesus saat itu ada seorang janda ya yang kehilangan anak tunggalnya dan saat iring-iringan itu lewat
Tuhan Yesus sengaja menghentikan dan membangkitkan anak laki-lakinya itu. Saudara-saudari, inilah bagaimana penghidupan Tuhan Yesus adalah yang penuh kasih. Dan kasih di sini adalah kasih Allah. Atribut ilahi diekspresikan menjadi satu kebajikan insani yang manis. Haleluya, kita memiliki Tuhan Yesus sedemikian. Bukan sekedar dia adalah juru selamat, tapi dia adalah satu prototipe sebagai seorang manusia Allah. Kematian Tuhan Yesus bukan hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi untuk menghasilkan banyak manusia Allah. Sayang sekali kebanyakan orang Kristen hanya mengenal bagaimana kedatangan Tuhan Yesus adalah sebagai juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari dosa supaya manusia tidak masuk neraka. Saudara-saudari, ini tidak salah, namun tidak cukup. Sebagai juru selamat masih belum memuaskan tuntutan maksud hati Allah. Sedangkan di sini kita melihat menurut Yohanes pasal 29 dikatakan Yohanes Pembaptis menuju bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau sebutir biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tidak akan menghasilkan banyak butir. Tapi jikalau jatuh ke dalam tanah dan mati, akan menghasilkan banyak butir. Di sini ada satu terang bagaimana kedatangan Tuhan Yesus, kematiannya bukan sekedar untuk menyelesaikan masalah dosa yang negatif, tapi yang terutama untuk menggenapkan maksud hati Allah adalah supaya dia sebagai sebutir biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati untuk menghasilkan banyak butir. Puji Tuhan, Anda dan saya adalah banyak butir hari ini yang terbaur menjadi satu roti. Saat Anda dan saya memecahkan roti, di atas meja Anda melihat roti dan cawan. Bagaimana roti itu adalah bulir-bulir gandum yang adalah perbanyakan Kristus, yaitu kita semua bersama dengan Tuhan terbaur di dalam satu roti, satu tubuh. Di sini kita bisa memuliakan Tuhan. Kita memuji Tuhan bahwa kematiannya adalah sebagai sebutir biji gandum. Dan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 34, ini adalah satu-satunya ayat bagaimana saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, satu prajurit menusuk lambungnya dengan tombak dan mengalir darah dan air. Darah adalah untuk penebusan, air adalah untuk menghasilkan hayat. Di dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus menjadi roh pemberi hayat untuk melahir ulangkan kaum berimannya menjadi anak-anak Allah. Lalu juga menjadi putra sulung untuk mendapatkan para saudara yang serupa dengan dia sebagai manusia Allah. Saudara-saudari, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12-13, Yohanes mengatakan bahwa orang-orang yang percaya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah artinya dilahirkan dari Allah. Dan dalam pasal 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sampai dalam Roma pasal 8 ayat 29. Ini adalah Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kita semua untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa, saudara-saudari? Bukan kebaikan harta material yang di luar. Tapi kebaikan di sini adalah supaya Anda dan saya semakin diserupakan dengan Kristus di dalam kebangkitannya sebagai putra sulung, dan Anda dan saya adalah para saudaranya. Adalah supaya Anda dan saya setiap hari, setiap saat oleh hayat Tuhan kita bertumbuh supaya kita semakin diserupakan. Saudara-saudari, inilah kebaikan Tuhan yang terbaik diberikan kepada kita. Di dalam Ibrani pasal 2:11, ya, saat Tuhan Yesus bangkit, dia tidak malu menyebut kita yang telah percaya ini juga adalah saudara. Saudara-saudari, walaupun kita masih punya tubuh alamiah, kita masih punya daging, tetapi di dalam roh yang sudah dilahirkan kembali, kita adalah saudara-saudara Tuhan. Karena itulah kita saling terbangun di dalam hidup gereja, karena kita adalah sama dengan Kristus, adalah manusia Allah, dan kita juga adalah banyak manusia Allah. Selanjutnya, hari ini kita sebagai manusia Allah melanjutkan suatu kehidupan Yesus, model manusia Allah pertama. Sekarang saudara-saudari,
sebagai manusia Allah, Anda dan saya, bagaimana penghidupan kita adalah melanjutkan penghidupan Tuhan yang pernah hidup di muka bumi, melalui dia mati, dia bangkit, tinggal di dalam kita, maka kita melanjutkan. Kelanjutan ini adalah untuk menggenapkan ekonomi Allah. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20a, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebagai perluasan, pertambahan, reproduksi, dan kelanjutan dari manusia Allah pertama, kita harus menempuh jenis kehidupan yang sama seperti Kristus. Saudara-saudari, tadi ayat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, inilah teladan Rasul Paulus. Dia bisa mengatakan, aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, di atas sosok pribadi Rasul Paulus, ada Kristus yang diperhidupkan melalui dia. Lalu juga Yohanes pasal 15 ayat 5. Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Atau tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini adalah saling tinggal. Inilah saudara-saudari dikatakan bagaimana kita melanjutkan penghidupan Tuhan di bumi. Karena hari ini Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam kita. Kita perlu menyangkal diri kita, diserupakan dengan kematian Kristus, dan memperbesar dia melalui suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Selanjutnya Rasul Paulus dalam Filipi, ya, dia bisa mengatakan saat dia di penjara, tapi justru dia memperbesar Kristus. Dia tidak malu, dia bisa ngeklaim, mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Dan di dalam pasal 1 ayat 19 dikatakan bagaimana kehidupan Rasul Paulus dia disuplai dengan Roh Yesus Kristus. Dan di dalam pasal 3 ayat 10 dia dengan tegas mengatakan penghidupannya adalah persekutuan dengan Kristus dan telah dicetak di dalam kematian Kristus. Karena itulah segala apa yang terjadi di atas Rasul, dia tidak menggerutu. Dia tetap penuh dengan sukacita. Di dalam Filipi pasal 4, dia tetap mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudari, inilah penghidupan yang menyangkal hayat alamiah, menyangkal diri, dan sebaliknya memperhidupkan Kristus, memperbesar dia melalui suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Terakhir, ketika kita membuka diri kita kepada Tuhan, mengasihi dia, dan damba bersatu dengan dia, maka kita akan dipenuhi oleh dia dan memperhidupkan kemuliaan ilahi menjadi kebajikan insani yang unggul. Saudara-saudari, di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Prinsip penghidupan manusia Allah adalah prinsip di dalam roh berbauran. Puji Tuhan, hari ini roh berbauran ini di dalam kita. Bagaimana kita hidup, kita bertindak tanduk berdasarkan roh berbauran. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9, kalau kita ini bersuka cita, kita akan memikirkan apa yang mulia, apa yang benar, apa yang kudus. Saudara-saudari, ekspresi semuanya ini tentunya juga adalah satu kebaikan. Tetapi bukan kebaikan bersumber kepada alamiah kita, manusia yang baik. Tetapi kebaikan yang bersumber kepada manusia. Di masa sekarang ini saudara-saudari, banyak orang mungkin ingin melihat bagaimana penghidupan kita melewati hari demi hari. Semoga firman ini menguatkan kita. Bagaimana kita ini, bagaimana diubah, bukan menjadi manusia yang baik, good man, tetapi menjadi manusia Allah, God man. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Amin.